Halo guys, bersama kami di Om Julid. Bagi info dong Om. Gaspol. Oke, ini video podcast pertama ya. Jadi kita kalau misal agak kagok, Iya ada sih. omongan-omongan yang kayaknya masih belum luwes, Nah, mau dimaafkan ya para iya. subscriber ya. Jadi kita mau kenalan dulu sebelumnya. Sama Mas, Oh iya, Mas salam kenal. tampan. Oh, makasih Mas Abin yang lebih tampan. Kayak cewek-cewek zaman sekarang ya. Makasih cantik, makasih yang lebih cantik. Oke. Salam kenal kalau dari saya, nama saya panggil aja Marta. Kayak panggil saya Abidin. Nah, Nanti hmm, saya dan Mas Mata ini yang nantinya akan mengisi channel YouTube Om Julid ini, dan semoga kita bisa selalu sharing hal-hal yang edukatif ya. Supaya kenapa Om? Kita kok manggilnya ini Om Julid itu apa sih sebenarnya? eh, kenapa julid ya? Kenapa kok di sini om-om itu Eh, julid? Padahal eh, om-om itu pekerja keras biasa. Kenapa kita iya, malah julid kayak ciwi-ciwi di luar sana iya. kan? Padahal kita jarang julid sih ya sebenarnya Nah, ya. nah, kita mau ngerubah nih Hmm, mindset orang kalau mikir julid itu kan biasanya konotasinya negatif hmm, ya. Tapi kalau bagi om-om julid, julid itu adalah hal yang bisa kita share ke teman-teman lebih positif. hmm, betul. Wow. Jadi kita nggak akan bahas-bahas julid yang negatif, yang apa ya bahasanya ya, kita nggak mau gibah karena gibah itu di agama dilarang ya nggak Ustaz? Masya Allah, tabarakallah. Mantap. Oke. Jadi ini ya Mas ya, kita itu di sini pengen bagi info-info terkait sesuatu yang mungkin bagi teman-teman di sana bisa bermanfaat. Ada hal-hal yang mungkin sudah kami lalui dan teman-teman di sana bisa ambil intisari dari topik dan konten yang kami buat. Ah, Itu sih. nah hari ini kita mau bahas apa ini Om? Hari ini tuh jadi karena memang ini kita ketemuannya jarang ya. Jadi kami itu ya meskipun satu tempat kerja, satu wilayah kerja, cuman buat ketemu tuh susah loh, guys. Hmm. Ini kita nyempetin waktu ya. Ah, Kita lagi ada meeting, lagi ada acara lah ya di iya. kantor, dan ini kita nyempilin waktu pagi hari setelah makan kita buat. Sebenarnya idenya ini udah dari sebulan yang lalu. Oh, enggak sebulan yang lalu ya. Iya. Lama Tapi banget, realisasinya baru bisa hari ini. dan pas waktu di tempat dinas. Nah, Jadi relate on dinas activity, iya. kita pengen nyoba sih sharing. Iya. Ini jadi pagi hari di sela-sela sebelum kita meeting acara kantor berdua. Jadi kita sempatkan gitu ya. Acara kantor tetap jalan, kita usahakan untuk bisa tetap produktif dengan cara buat channel YouTube ini gitu. Kita mau sharing nih. Mantap. Kira-kira mau sharing apa hari ini, Om Bidin? Jadi gini Om, apalagi kemarin ini, minggu-minggu kemarin ini banyak dari teman-teman tuh yang tanya terkait tips and trick ya masuk Pertamina terutama. Wah, Sebenarnya itu banyak channel-channel di YouTube yang lain, cuman di sini kita tuh pengen mengemas terkait trik and triknya itu sesuai dengan pengalaman kami berdua masuk di Pertamina. Terus kemudian mungkin ada pengalaman teman-teman kita juga ya ah yang mungkin kita bisa di sini, yang bisa menjadi konsiderasi teman-teman untuk ya setidaknya mempersiapkan diri untuk ke sana gitu. Mas Abidin ini dulunya eh jadi lulusan terbaik pada angkatan saya gitu Waduh, ya. jangan gitu dong Dulu dulu Om. hadiahnya apa ya? Hadiahnya jam Rolex. Waduh, Oh, enggak Rolex, enggak enggak lah. lah, enggak Enggak lah. kemahalan. Ada lah ya. Ada lah Dapat pokoknya. dapat hadiah lah pokoknya ya. Nah, nanti kita bisa dapat insight baru dari Om Abidin ini gimana dulu kok bisa jadi lulusan terbaik. Tapi jangan sampai sana dulu, terlalu jauh. Gimana Om Abidin dulu bisa masuk Pertamina itu, pernah kepikiran nggak masuk Pertamina itu, atau pernah mimpi nggak bisa kerja di Pertamina? Sebenarnya kalau pengen masuk Pertamina tuh belum ada kepikiran ya Mas, Om ya. Jadi Ya. karena soalnya pas pertama kali lulus dari kuliah itu karena Nah. backgroundnya saya tuh bukan orang perminyakan ya teman-teman. Saya tuh orang teknik elektro, Oh, dari elektro guys. dan saat ini saya di fungsi produksi, dan which is tuh nggak ada relasinya ya. Ya. Tapi ternyata ada jalan menuju ke sana. Learning by doing ya Mas ya? Iya, learning by doing dan learning by experience. Karena saya dulunya itu sempat kerja di
Apa Tama bukan? bukan bukan Apa? apa namanya itu, Adaro. tambang batu bara, ada Adaro ya. service. Oh ya 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 Jadi ya. di sana saya setahun, kemudian karena dari orang tua, dari pihak keluarga itu menginginkan untuk kembali ke Jawa, dan saya kan sebenarnya nggak ada masalah di luar Jawa. pulau Oh ya ya. Mas. Tapi karena saya itu dari kecil ya Hmm. sampai dewasa itu nggak pernah merantau, sekalinya Oh, merantau orang tua agak keberatan, akhirnya saya nggak bertahan lama di eh, luar Jawa. di Hmm. pekerjaan sebelumnya, kemudian saya resign, saya mau melanjutkan kuliah aja dulu. Saat itu saya D3, kemudian pengen lanjut S1 begitu teman-teman, extension lah ya. Hmm. Lalu setelah udah masuk salah satu perguruan tinggi, kemudian ini ada lowongan Pertamina itu ceritanya itu Hmm. Om. Kemudian saya daftar, gak ada pikiran pengen masuk, ternyata sudah dituntun jalannya sama yang di atas ya, dan Oke, akhirnya bisa masuklah di Pertamina gitu. oh gitu ceritanya, Kalau wes. kalau 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 Mas Mas Mata ini gimana nih? Kayaknya itu drama kemarin pernah dikasih tahu tuh drama banget. Saya pribadi nggak pernah kepikiran ya kok bisa Hmm. orang seperti saya masuk ke Pertamina Iya gitu iya ya. iya benar-benar. Nggak pernah kepikiran masuk di Pertamina. Tadi pertanyaannya apa sih? Saya, lu kok bisa sih nyampe Pertamina Oh, gitu intinya Om. oh, aduh, oh pagi-pagi Nah, nggak fokus nih. Kok bisa? Ya paling ini ya, tipsnya mungkin barangkali ya. iya, heeh. Tipsnya kalau untuk mahasiswa, teman-teman mahasiswa mau masuk di Pertamina itu, kalau dari pengalaman saya pribadi nih, Mhm. dari yang saya alami, itu perlu beberapa hal yang disiapkan selama kuliah gitu Om. Jadi Mhm. banyak yang harus disiapkan. Apa aja tuh? Kalau dari saya ini dulu menyiapkan, yang pertama adalah organisasi. Oke, penting banget ya kayaknya ya. Organisasi itu penting karena nanti pada saat wawancara kerja di Pertamina kemarin itu, saya banyak ditanya case-case cara menghadapi masalah gitu, dan Oke. kaitannya dengan masalah-masalah yang relate sama kerjaan nanti yang akan kamu ampu atau yang akan kamu diberi amanah gitulah. Hmm. Nah, itu kita bisa ngejawab dengan lugas dan tegas itu kalau kita sering menghadapi masalah itu gitu. Hmm. Nah, masalah itu kita pernah temui di mana gitu. Nah, kita bisa menemui pada saat kuliah, masalah kok ditemui ya Om ya. Hmm. Tapi buat pelajaran bagus Hmm. tuh. Ya. Hmm. Nah, masalah itu eh, bakal banyak ditemui kalau kita interaksi dengan orang lain dan mengikuti sebuah organisasi. Nah, tipsnya untuk organisasi, kalau bisa di organisasi itu pernah ngelit atau mimpin sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah proyek, itu minimal gitu. Itu untuk organisasi. Dan ini jangan lupa Om, jangan lupa kita harus selalu mawas diri Hmm. dan harus selalu menilai diri kita sendiri. Artinya kira-kira nilai kita atau value kita itu udah pantas belum untuk masuk di Pertamina Hmm. gitu Om. Hmm. Kalau dulu, Sepakat. Hmm. dulu saya mikirnya apa namanya, organisasi aja. Kalau misalkan saya hanya fokus di organisasi aja, ternyata banyak teman saya yang eh, organisasinya juga lebih bagus dari saya. Maksudnya lebih bagus adalah dia adalah ketua himpunan, dia adalah ketua BEM, Hmm. kemudian ketua organisasi lain. Kalau di Hmm. perminyakan ada IATMI, SPI gitu. Kalau kita disandingkan apple to apple dalam mencari kerja, tentunya sebuah interviewer HR atau perusahaan itu sendiri akan lebih memilih yang punya prestasi lebih baik gitu ya, atau prestasi di organisasi tadi yang saya maksud. Dia lebih punya apa ya, leadership yang lebih bagus daripada Hmm. saya, karena kan Hmm. dia sudah terbukti nih, Hmm. dipilih teman-temannya, dipilih sebuah organisasi Hmm. untuk menjadi ketua gitu. Hmm. Untuk organisasi, saya dulu itu udah berusaha untuk mengajukan diri jadi ketua gitu, Hmm. tapi tidak pernah berhasil Om. Nah, ini yang harus Gak dilakukan apa-apa ya adalah berarti ya. Gak eh, berkecil hati berarti ya. jangan berkecil hati dan jangan menyerah. Karena saya nggak daftar di organisasi resmi, tidak bisa apa namanya, tidak bisa jadi ketua, jadi pemimpin pada saat itu. Akhirnya saya bikin organisasi sendiri Om.
Wididih, Bikin gimana nggak organisasi. mantep tuh? bikin Apaan tuh organisasinya? bikin namanya dulu kita buatnya saudara kita. Nah, Oke, fokusnya itu di pemberdayaan anak yatim piatu dan duafa. Jadi kita oke, kayak ada intinya tentang sosial non profit. Kita fokus untuk ngajar di panti-panti asuhan di kota Cepu pada saat itu, oke. Cepu Blora di sana. Nah, kita baru jalan, kemudian setelah itu saya lulus dilanjutkan sama adik kelas. Nah, pada saat itu kan saya mendirikan sebuah organisasi sendiri, tentunya saya bisa memilih diri saya sebagai ketua sendiri. Nah, Mantap saya menjadikan kali. diri saya sendiri jadi ketua. Kemudian itu bisa jadi branding kita. Kita bukan hanya kita bukan hanya seorang eh, pemimpin, tapi kita juga seorang founder. Nah, kalau kita pemimpin sebuah organisasi, biasanya ya kita kebanyakan akan menjalankan apa namanya program kerja turunan dari organisasi yang periode sebelumnya, ya kan. Tapi kalau kita seorang founder, kita nggak hanya sebagai ketua, tapi kita masih merencanakan apa aja yang perlu disiapkan. Nah, itu perlu untuk organisasi. Jadi apa namanya untuk organisasi sendiri ini dapat dapat nilainya selain ya semoga lah karena bergeraknya di sosial itu dapat hal lain eh, selain selain apa ya nilai yang baik di depan HR atau perusahaan tadi karena dianggap kita seorang founder bukan lagi seorang ketua. Menurut saya pribadi itu lebih tinggi daripada seorang ketua. Tapi memang kemampuan berorganisasi itu penting banget ya, Wah, penting Om banget ya. Karena Om. gini, karena nggak cuma di Pertamina ya teman-teman ya, di semua perusahaan pun kita itu kalau kerja itu kan relate sama banyak orang ya. Mm-mm. How to we communicate something ya Ya, kan, bagaimana kita memanage ya orang kayak benar. gitu. Jadi menurut kami memang ternyata setelah kami menjalani beberapa tahun kerja di sini Mm-mm. memang ilmu komunikasi ya itu penting banget Ya, teman-teman. Jadi kalau misal ada yang bilang organisasi itu itu nomor dua, kalau menurut saya pribadi, kalau saya bisa turn back the time ya kayaknya pengen nyoba banyak organisasi sih, karena mm-mm. ternyata itu ilmu 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 soft skill itu kayaknya memang akan lebih terpakai banyak daripada ilmu eksak yang saya dapatkan di kuliah ya. Exactly, Betul, meskipun betul, betul, meskipun betul. mes- Sepakat sih. Terus, meskipun kita juga nggak boleh dalam artian iya, menyepelekan ilmu yang kita dapat, tetap itu masih menjadi sesuatu yang investasi bagi kita ketika nanti kita punya chance ya untuk bisa bekerja sesuai dengan jurusan kita. Tapi at least bagi teman-teman yang saat ini masih kuliah ini ya, masih ada waktu, coba cari kesempatan, kumpulkan portofolio untuk bergabung dan menjadi salah satu bagian dari sebuah organisasi. Itu penting banget sih memang. nah, pada intinya guys, teman-teman mahasiswa di sini, eh, organisasi itu jangan sampai ke skip, teman-teman. Itu Hmm. penting banget ya. Hmm. Nah, tadi kita bahas terkait kita harus mawas diri dan bisa menilai diri kita sendiri. Kita udah punya nilai dari organisasi tadi. Nah, kemudian ternyata pada saat itu kita berpikir kalau hanya organisasi aja, itu kita masih bisa kalah sama orang yang punya banyak achievement, oh. Lomba-lomba skala nasional, skala daerah, Wah, skala ini nasional, nih. skala Ini yang pengen internasional. dikulik nih dari Mas Mata ini kayaknya banyak achievementnya ini teman-teman nih. Kita perlu banyak belajar dari Om Mata. Siap. Gimana? Mungkin, Achievement apa sih yang harus dikumpulin selain organisasi itu sebenarnya, Om? nah, organisasi penting. Tadi kita harus menilai diri kita ya. Kalau untuk masuk perusahaan itu punya value yang lebih tinggi, nanti di ranking kita bisa dipilih untuk perusahaan itu sendiri. Maksudnya perusahaan itu akan memilih kita kalau kita punya value yang tinggi. Nah, kalau kalau selain organisasi itu achievement itu sangat penting. Kayak gimana Dulu tuh? Contohnya. dulu waktu saya kuliah Om, saya tuh mikir ini teman saya ada yang juara di Malaysia waktu itu.
kalau teman-teman perminyakan pasti tahu ada agenda namanya SMOXI kalau nggak salah. SMOXI itu di skala internasional Asia Tenggara lah. Nah, teman saya itu eh, dari kampus dia berangkat di sana, kemudian dapat juara satu di sana. Dan kebetulan dia adalah ketua. Untuk masuk sebuah perusahaan menurut saya pribadi itu kita harus jadi yang terbaik dari yang terbaik. Nah, teman saya ini udah jadi yang menurut saya terbaik karena dia organisasinya adalah seorang ketua IATMI, eh, kemudian pres menang lomba itu ya. menang lomba Smoksi ya. Dan ada lagi sebenarnya yang banyak yang perlu kalau saya ya yang saya bahas itu banyak, tapi saya hanya ambil satu sampel itu pada saat itu. Itu saya anggap saingan saya untuk mencari kerja ya, dalam hal positif. Terus saya berpikir kalau saya hanya punya organisasi, kemungkinan saya akan mental, saya akan kalah om sama anak tadi gitu. Nah akhirnya saya yang terus terang saya kuliah biasa aja, nilai saya mungkin kalau kita range 1 sampai 10 nilainya 4 lah om, Wih, B aja lah. terus gimana tuh tipsnya itu gimana tuh? Nah Kok bisa, maksudnya nilai itu bisa mengalahkan dengan sesuatu yang di luar dari akademis gitu maksudnya. iya, nah akhirnya kita coba ikut kompetisi, ikut lomba pada saat itu. Nah, kebetulan saya dan Om Abidin ini beda kampus ya, jadi nanti punya cerita masing-masing untuk masuk masuk di Pertamina, tipsnya seperti apa. Nah, pada saat itu gimana caranya saya punya achievement yang lebih baik daripada teman saya yang juara di Malaysia tadi. Minimal ngimbangin lah gitu, gimana caranya Om. Nah, singkat cerita, pada saat itu saya mencoba untuk nulis atau buat paper. Oke. Nah, Paper apa, kayak gimana tuh? Papernya maksudnya paper yang skala nasional atau internasional saat itu? dulu nggak mikir om, nulis saja, Oh, nulis aja Pak, ada event apa nulis aja, ada tulis aja bener, ya. nulis aja. Oh Nah, gitu, yang baru coba terus berarti ya. dicoba Oke. terus. Nah, terus mikirnya, eh terus kalau nulis aja yang ditulis apa mas gitu ya. Nah itu tuh. Nah, apa tuh yang ditulis pada saat itu tentu dari orang yang dari mahasiswa yang biasa aja, kalau mau nulis sebuah karya ilmiah itu saya yakin bingung gitu. Pada saat itu ini pengalaman saya pribadi, saya mahasiswa yang biasa aja, saya sangat bingung, bukan hanya bingung, saya sangat bingung ini harus nulis apa. Nah, kebetulan ada salah satu dosen di kampus saya itu yang sedang melakukan penelitian ilmiah, Om. Oke. Kebetulan beliau itu belum kenalan sama mahasiswa-mahasiswi kampus saya, PMK Migas. Belum pada saat itu belum punya kenalan mahasiswa. Oh, dosen baru ya. Ini kurang kurang paham saya. Dosen baru atau dulu udah pernah ngajar, kemudian disekolahkan lagi, baru balik lagi. Oh gitu. Mungkin seperti itu ya. Pokoknya Ah. beliau itu di angkatan saya belum ada yang dikenal lah. Oke, Nah, terus. gitu. Nah, intinya pada saat itu dari organisasi nih, buahnya dari sebuah organisasi. Kebetulan dipercaya jadi kepala grand seminar, saya mengundang beliau jadi keynote speaker dan beliau menyampaikan sebuah inovasinya yang menurut saya itu out of the box lah, keren lah, keren lah inovasinya. Nah habis dari situ ini om, saya nyoba untuk melipir mendekati beliau. Pada saat itu kalau bahasa Jawa itu kita bilangnya ngelendeh ya. Ngelendeh itu apa ya om? Ngelendeh itu Anda om. itu memposisikan diri selalu nurut ya Nah, dengan nurut apa ya, yang beliau beliau arahkan arahkan. ya. Oke, Ya terus. intinya mengikuti arahan beliau ya. Nah pada saat itu saya mendekati beliau dan beliau welcome, langsung bilang pada saat itu, tentunya kita dengan bahasa yang baik dengan dosen gimana caranya menyampaikan kalau kita ingin bergabung di karya ilmiah beliau. Akhirnya beliau welcome dan beliau menyampaikan kalau bahasa pertamanya itu langsung membuat saya terkesan om pada saat itu. Apa tuh? Bahasanya beliau itu langsung bilang, kira-kira apa mas yang bisa saya bantu. Nah ini kan kayak gayung bersambut ya. Iya. Ya udahlah, karena beliaunya membuka pintu untuk saya belajar, saya pada saat itu langsung fokus
nulis paper karya ilmiah. Nah, yang saya tulis adalah penelitian beliau. Jadi beliau itu udah ada penelitian sebenarnya. Nah, tapi tentunya kalau kalau saya hanya menulis aja semua orang bisa dong. Ya, saya belajar menulisnya pun dari beliau. Nah, kalau saya hanya nulis itu kayak apa ya? Ibaratnya itu nggak ada timbal balik ke dosen gitu loh. Ngapain kamu? Ya, mohon maaf kayak ngerepotin aja. Om, ngapain ya? Nah, saya juga ngasih feedback ke beliau kalau skala labnya beliau itu apa ya, melakukan apa namanya uji coba itu karya ilmiah itu dalam skala laboratorium. Kemudian saya nyoba nyari referensi di buku-buku. Intinya saya sampaikan ke beliau penelitian ini bisa diterapkan di lapangan. Jadi ini ada timbal balik lah. Jadi untuk dosen itu juga nggak kayak ini anak cuma numpang doang gitu. Akhirnya saya tulis singkat cerita beberapa kompetisi skala nasional pada saat itu ada skala pertama kali ikut adalah skala internasional tapi diselenggarakannya di UPN Jogja pada saat itu. Oke. Acaranya namanya OJIP tahun 2018. Nah, pada saat itu ada dari Malaysia, ada dari ITB, UGM, UPN sendiri. Oke. Pada saat itu saya berangkat itu sendiri. Jurinya itu ada dari IPA namanya siapa saya lupa, intinya dia bule lah ya. Kalau dia bule tentunya acaranya akan dipresentasikan dengan bahasa Inggris. Iya. Oke. Pada saat itu saya jujur lagi saya mahasiswa biasa aja dan bahasa Inggris saya itu biasa aja juga. Nah, Kita mah belepotan ya emang belepotan Inggris lah, ya. kita ngomong bahasa Inggris masih belepotan lah, masih belajar. Nah, pada saat itu adalah tipsnya adalah kalau kita nggak bisa bahasa Inggris minimal kita harus mau kerja keras. Kalau kita nggak bisa, kita nggak pinter, minimal kita harus mau kerja keras. Jadi kita pada saat itu saya menyiapkan, saya prepare dan saya belajar di depan kamera, di depan cermin kayak gitu. Intinya saya ulang-ulang menyesuaikan dengan waktunya, presentasi di situ. Alhamdulillah pertama kali ikut lomba paper tadi, kebetulan alhamdulillah juara 1 Om di sana. Nah, dari sana itu adalah kayak apa ya, stepping stone saya gitu loh. Pada saat itu dosen saya ini makin apa ya, impress ya, semangat impress dengan saya juga. Padahal beliau itu belum kenal dengan mahasiswa lain, saya biasa aja. Beliau langsung mengenal saya pada saat itu, mengenal sisi positif Om. Untungnya dari sisi positifnya, nggak sisi negatifnya kayak saya sering telat kuliah, nggak yang kayak gitu. Tapi sisi positifnya langsung kelihatan, bisa dipercaya ini anak juara satu gitu kan. Habis itu mengikuti lomba-lomba lain, skala nasional lagi, paper contest lagi yang lain. Alhamdulillah ya dapat juara lagi beberapa kali. Kemudian puncaknya adalah pada saat itu dosen saya itu saya tidak tahu nih, tidak ada komunikasi dengan beliau pada saat itu. Tiba-tiba beliau mendaftarkan saya untuk conference ke Jepang. Jadi yang dulu waktu kuliah sempat ke Jepang gratis dibiayain kampus itu karena apa ya, jerih payah beliau, campur tangan beliau itu. Beliau itu sangat membantu saya pada saat itu, sangat membantu dan saya punya utang budi lah dengan beliau itu. Nah, akhirnya saya didaftarkan dulu di acara PIRS namanya, PIERS, PIRS tahun 2018 juga di tahun yang sama. Di tahun 2018 itu singkat cerita saya dikabari beliau, dosen saya, kalau Mas papernya lolos ke Jepang. Saya kaget dong, pagi-pagi dikabarin kayak sambar geledek pagi-pagi. Lah, Terus ini ada apa Bu tiba-tiba keterima paper di Jepang untuk conference. Nah, akhirnya intinya yang mendaftarkan itu ternyata beliau, bukan saya. Karena impress tadi mungkin ya, alhamdulillah gayung bersambut tadi. betul. Beliau juga lebih semangat dan di paper itu kan ada nama beliau juga. Nah, untuk saya pribadi, untuk kita sebagai mahasiswa nanti, teman-teman, tipsnya di sini adalah ikut conference itu nilai yang sangat, menurut saya sangat luar biasa. Karena apa? Nanti kalau teman-teman nyari di Google nama lengkap kalian itu Om, kalau nama kita dicari di search di Google itu yang keluar bukan Instagram kita, bukan Facebook kita, bukan apa namanya TikTok kita lah, enggak. Tapi yang keluar adalah
misalkan pada saat itu highlightnya adalah nama kita has published paper on peers Jepang kayak gitu segala macam, itu kan Ya sebuah pride ya. pride ke Heeh. HR, HRD itu kemungkinan kalau kita ada seleksi kandidat tinggal 5 orang, itu mungkin kita akan dikepoin guys, Mhm. dikepoin segala macamnya. Salah satunya ngepoin orang paling gampang kan dengan ngetik nama lengkapnya di Google, siapa sih Mas Mhm. Zainal Mhm. Abidin ini gitu kan. Mhm. Oke, oke. Nah, itu keluar pada saat itu nama saya, yang keluar publish itu tadi. Kemudian highlightnya kampus saya adalah intinya saya memperkenalkan PEM AK Migas dan inovasi ini di kancah internasional segala macam. Mantap. Hmm, itu Om, Oke tuh. itu. Kalau saya bisa menangkap Hmm, intinya itu, kalau di kampus itu nggak cuman eh, kupu-kupu ya, ya, iya, kuliah pulang, ya. tapi menjalin relasi, menjalin hubungan dengan dosen itu penting ya, ya Mm-mm, Om ya, mm-mm, karena dengan ceritanya Om Marta ini bisa kita lihat bahwa ternyata ketika kita mau mencoba untuk dekat dengan dosen, dosen itu akan memberi peluang ya. ya, benar. Dosen itu gak yang semuanya apa-apa beliau tangani, karena saya tahu sendiri, karena kebetulan istri saya itu dia dulu lama di satu akademisi, Oke, kemudian sering bantu dosen. Dosen itu banyak banget tugasnya, oke. apalagi kalau mahasiswanya banyak, SKS yang dia ambil banyak, Hmm, kemudian ada kegiatan yang seperti ini, mungkin dia akan prioritas dengan yang memang kerjaan utamanya dia. Dengan kita bisa menjalin relasi dengan dosen, kesempatan yang mungkin datang yang seperti Mas hmm, Om Mata ceritain tadi, bisa kita ketularan, kecipratan gitu ya Om hmm, ya. Jadi menurut saya ketika nanti ketika saat ini teman-teman masih berkuliah, maksimalkan waktunya untuk menjalin relasi dengan dosen. Insya Allah pasti kok. Biasanya saya juga pernah beberapa kali menemui case hmm. dosen itu punya relasi dengan perusahaan-perusahaan Wah, mana benar, benar, gitu. benar itu. Apalagi Nanti mau cerita juga, dosen lanjut. apalagi dosen itu biasanya penelitian di suatu perusahaan kayak gitu ya, melakukan research kayak gitu di perusahaan mana untuk mengetahui efisiensi dari mesin atau efisiensi dari proses. Biasanya sering kayak gitu teman-teman. Jadi berteman dengan dosen itu menurut saya pribadi juga membuka salah satu kesempatan, salah satu peluang untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita tidak akan tahu gitu ke belakangnya. Dunia kerja Contoh akan lebih terbuka ya. benar. Apalagi Hmm, contohnya Mas Mata tadi, kalau ternyata dekat dengan dosen itu bisa membuka buat sampai ke Jepang ya, gratis. Kemudian papernya itu publish, dan itu bisa menjadi salah satu pegangan untuk mencari pekerjaan gitu sih. benar. Jadi kalau kita kita rangkum dari awal tadi, organisasi itu kalau bisa Mm-mm. kita usahakan kita asah leadership kita, Om, ya Mm. kan. Bebas teman-teman punya kesempatan seperti apa, masing-masing orang itu kesempatannya beda-beda. Yang Mm-mm. pada intinya kita harus mengasah leadership kita. Mm-mm. Oke, itu di organisasi. Kemudian IPK itu juga penting, tapi jangan terlalu fokus di sana. Kalau saya pribadi dulu kalau nggak salah IPK saya itu 3,07 kalau nggak salah Om. Ya tadi lah B aja. Kemudian kita harus bisa melihat apa ya, yang orang lain tidak bisa lihat. Misalkan orang hanya fokus dengan kuliahnya, fokus kuliah dengan IPK, kita bisa mikir tentang ini apa namanya, gimana cara mendapatkan achievement Om. Nah, achievement part yang achievement itu kan nilainya kelihatan dalam artian oh, ini juara di mana nih gitu kan. Skalanya apa. Nah, pada saat itu juaranya kalau saya pribadi langsung saya usahakan juara yang minimal, padahal target saya adalah nasional. Tapi ternyata alhamdulillah pada saat itu skalanya internasional, cuman memang ya Asia Tenggara. Tapi udah menurut saya pribadi itu hal yang di luar jangkauan saya lah pada saat itu. Teman saya juga padahal pada saat itu ada yang punya organisasi bagus dan achievement yang juara di Asia Tenggara juga. Nah, gimana caranya pada saat itu saya pribadi harus punya value yang lebih tinggi. Kebetulan gayung bersambut tadi, relasi dengan dosen tadi bagus, saya didaftarkan untuk
di agenda namanya conference tadi, paper conference. Jadi karya ilmiah kita itu publish dan diakui skala internasional Iya. gitu. Nah, Jadi organisasi bagus, achievement lombanya bagus, menjalin ada relasi dengan dosen ya. menjalin relasi dengan dosen bagus, dan dapat bonus ini apa namanya, dapat bonusnya adalah nama kita dipublish di skala internasional. Dan ketika mencari nama kita di Google, dikepoin HRD tadi, kita punya value yang lebih baik. Benar, Kayak benar. gitu. Wah. Itu ceritaku kayak gitu sih. Ceritanya ini ya panjang tapi menarik karena sebenarnya banyak ya cara buat masuk Pertamina, terutama bagi kita nih ya, kita kan Ya. bukan dari yang kalangan yang pintar-pintar banget, bukan yang nggak gops-gops banget lah ya, tapi kita sedang gitu ya ya Om ya. Jadi kalau kita nggak bisa ngasah di bidang hard skill, di bidang akademis, kita bisa ngasah di sesuatu yang mungkin orang lain tidak sempat pikirkan, tidak sempat perjuangkan. Jadi mungkin itu ya Om ya kayaknya ya. Terus mungkin videonya ini panjang ya, mungkin nanti bisa kita bagi jadi 2 sesi. Wah, ya kita potong-potong aja lah kita nanti. potong-potong di 2 sesi, nanti mungkin bisa kepoin di apa namanya YouTube kami dan konten kami. Jadi nanti karena banyak sebenarnya yang ingin kami share ya, ternyata masuk di dunia kerja itu ternyata nggak mudah teman-teman. Saya dan Om Atta ini sudah jatuh bangun, apply sana sini nggak keterima, ternyata keterimanya dengan sesuatu yang kita tidak pikirkan sebelumnya gitu ya. Mungkin ada lagi nggak? Kayaknya ini ya. Ini ya, kayaknya nanti di konten selanjutnya itu kita belum sempat bahas nih Om Bidin dulu gimana sih tipsnya gitu kan. Terus kemudian nanti kalau ada kesempatan kita panggil langsung Om ini HRD atau tim dari rekrutmen. Cocok. Tim rekrutmen wawancara dengan kami. Jadi nggak cuma tips dari kami seorang kandidat ya, seorang kandidat, tapi nanti teman-teman juga dapat insight pandangan dari tim rekrutmen Pertamina. Kira-kira itu tim rekrutmen itu melihat atau mau mengambil kandidat ini, menyeleksi yang akan dipilih ini, itu kriterianya beliau itu seperti apa? Itu Pertimbangannya itu apa aja sih? apa? Hal-hal apa yang nggak perlu dan jangan sampai kita ucapkan ketika sesi wawancara. Itu mungkin nanti kita lebih detail gitu ya. Hal-hal kayak gitu tuh sepele, cuman mungkin dari sisi mata orang HR itu kayaknya nggak perlu disebutkan di wawancara sehingga menjatuhkan nilai. Ya kita akan kupas itu ya lebih jauh. Insya Allah nanti di konten kita selanjutnya ya pasti ya. Kemudian ini spill ya untuk konten selanjutnya, mungkin bukan besok atau mungkin tapi insya Allah kita usahakan sesegera mungkin kita undang beliau. Just information, beliau itu sampai sekarang masih aktif dan masih sering melakukan sesi wawancara dengan para pekerja ya, calon pekerja. Siapa itu Om? Adalah pokoknya ya. Nanti kita subscribe dulu aja lah. Kita nanti akan bikin YouTube collabs dengan beliau. Kita itu harus memberikan dampak positif dan merubah mindset orang tentang julid. Iya betul. Julid kita di sini adalah julid yang positif, yang berfaedah. Oke. Kita akhiri teman-teman ya, guys. Kita mau rapat dulu. Iya, karena kita mau karena memang tadi kita bilang di awal ya, kita tuh mencari kesempatan di jam habis ini kami mau rapat lagi. Ada meeting lah. Oke guys, untuk pada pagi hari ini kita cukupkan dulu ya. Terima kasih udah menyempatkan waktunya. Saya Widin, saya Om Marta, Om Julid. bagi info dong Om. Gaskan.